Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Benar-benar sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Oke, nah Bu, hari ini saya dengar dan akan kita lakukan, kan? Ada yang ingin ceritakan nih sama saya. Benar nggak? Betul sekali. Kita bincang-bincang sebentar lagi ya tentang apa yang ingin diceritakan kepada saya. Jadi bisa kita mulai, Bu? Bisa. Nah, apa nih, Bu yang ingin Ibu ceritakan? Apakah ada yang membuat hati Ibu bagaimana gitu ya? Ya, ini udah lama ini. Nah, Ya, ini keterlambatan dalam di kelas berapa nih? kelas 2 Kelas 2 ya, berarti keterlambatan membaca di kelas 2. Ada berapa orang? Ada 3 orang dari berapa siswa, Bu? Berarti problem Ibu ini keterlambatan membaca, berarti pelajaran bahasa Indonesia, Bu ya. Jadi kalau semua proses pembelajaran dalam membaca ini berarti sangat penting untuk proses pembelajaran selanjutnya ya, Bu. Jadi dari 3 anak tersebut, Bu, dari 28 siswa, apakah benar-benar belum bisa membaca, Bu? mengenal huruf sudah bisa, mengenalnya dalam memikir masih lambat. Mengenal sudah bisa, berarti untuk menyambung huruf ya. Nah, dari ketiga anak tersebut, Bu, dia sulit mengenal huruf. Mengenal bisa dari dia, mengenal bisa menyambung, mengeja, menyambung, dan dia belum bisa ya. Nah, dari problem ini, langkah yang Ibu lakukan selama ini apa, Bu? Itu memberikan jam tambahan untuk anak itu untuk melakukan itu membaca di luar jam pelajaran. Oh, berarti Ibu memberi jam tambahan, Bu ya, solusinya ini ya, Bu ya. Nah, apakah solusi ini sudah maksimal, Bu? Maksimal belum, tapi sudah ada sedikit perubahan. Sedikit, Bu ya. Nah, jika kita prioritaskan nih, Bu, dari yang kata Ibu kata sedikit itu, tapi udah ada usaha, tindak lanjutnya udah ada, Bu ya. Ya, kalau kita skalakan, kita hitung-hitungan ya, Ibu ya. Nah, agar bisa kita mengukur tindak lanjut selanjutnya itu bagaimana. Jadi Ibu juga bisa melihat sampai di mana tercapai Ibu. Jadi kita ukur, Ibu, dari angka 1 sampai 10. Kira-kira Ibu ini posisinya di mana, Bu? Tapi ini bukan menunjukkan Ibu bahwa gagal itu, enggak ya. Kalau menurut saya di sekitar angka 6. Karena kita sibuk mulai dari yang awalnya tadi belum bisa, setelah saya kasih jam tambahan di luar jam pelajaran sudah bisa. Solusi pertama itu jam tambahan, ya, untuk membacanya. Ibu pulangnya jam berapa, Bu? Anak-anak Ajarnya jam 11.20. jam 11.20. Berarti jam tambahan itu Ibu lakukan berapa menit, Bu? Sekitar 20 atau 25. 20 atau 25 menit. Nah, alhamdulillah 20 menit sampai 25 menit ini sudah ada sedikit gitu ya. Nah, dari sedikit perubahan itu, Bu, apakah Ibu ada ingin ketercapaian itu lebih meningkat lagi, Bu? Pastinya boleh sih, saya ingin anak tersebut lebih meningkat lagi prestasinya. Nah, Bu, jadi untuk ketercapaian tersebut, agar skala yang 6 tadi supaya meningkat gitu kan, jadi 10 lah misalnya nih, Bu ya. Alhamdulillah nih, tapi saya percaya sih, Bu, nah, Ibu bahwa Ibu bisa mencapai angka 10 tersebut. Nah, usaha selanjutnya nih, Bu, tindak lanjut selanjutnya selain dari
memberi jam tambahan, ada lagi nggak Bu? Ada apa tuh Bu? Saya ingin mencari solusi atau mendapatkan solusi dari teman-teman kelas bawah, pakai bolistik, mulai dari CGP. Terus itu saya mencari solusi juga dengan kepala sekolah dan memanggil atau memberitahukan perampokan tersebut kepada ibu anak gurunya. Jadi ada kerjasama antara guru dan orang tua. Pertama berarti tindak lanjutnya itu berarti Ibu ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat. Lalu kedua itu capsek dan ketiga orang dengan berserta orang tua. Nah Bu, dari proses ini kolaborasi dan capsek ini pasti sudah pernah dilakukan ya Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak Bu hal yang membuat Ibu berkolaborasi bersama rekan sejawat, strategi, metode pembelajaran yang sesuai dengan keterlambatan membaca ini ada nggak Bu setelah berkolaborasi itu? Apa Bu? Yaitu melakukan rencana pembelajaran itu dengan menggunakan RPP atau modul ajar BPS. Berarti kolaborasi bersama-teman menggunakan model ajar RPP sesuai dengan minat. Oke. Karena RPP diferensiasi itu apa Bu? Hanya sesuai dengan minat anak. Oh, Di mana yang cenderung anak itu di mana membaca gitu ya. Ya, berarti dalam keterlambatan membacanya nanti Ibu akan melihat minat anak itu, cara membacanya, metodenya gimana gitu Bu ya. Oke. Nah Ibu, ini langkah yang pertama. Kira-kira ada nggak Bu langkah cadangannya? Ada. Apa tuh? Yaitu melakukan sosial emosional. Oke, melakukan sosial emosional bersama siswa gitu ya. Nah, dari hal tersebut bisalah tercapai, semoga bisa tercapai ya. Oke. Nah Bu, kira-kira dari semua rangkaian tindakan yang akan dilakukan ini, kapan nih kira-kira akan dilakukan? Segera mungkin Bristi. Yakin Bu dengan Yakin. Oke. Yakin Bu ya, berarti Ibu akan membuat apa tadi Bu? Modul ajar, Ya, sesuai dengan minat anak ini. berkolaborasi, ya konsultasi sama capsek dan bersama orang tua ya. Berarti tindak lanjutnya ini akan segera kapan tuh Bu? Minggu depan. Oh ya, akan segera dilanjutkan ya. Nah, saya rasa perbincangan kita akhiri dulu. Nah, saya akan ngajak Ibu berbincang lagi tindak lanjut setelah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi tentang sosial emosional, konsultasi dengan pakar apakah semoga di lain waktu kita bisa berbincang lagi ya. Saya akan lihat progresnya Bu ya. Semangat Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga hari ini kita baca doa dan doa. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, tadi udah sarapan di rumah? Tadi pagi bangunnya pukul berapa? Ada yang pukul 5,
baterainya. Ya. Nah, kebetulan baterai yang dipakai ini udah tidak berfungsi ya. Jadi kalau kamu untuk menunjukkan pukul setiap harinya itu harus menggunakan jam. Jam yang dipakai ini adalah jam dinding. Penggunaan jam apa? Ada yang bisa penggunaan jam ini untuk apa? Untuk melihat waktu. Nah, kamu perhatikan di jam ini ada berapa jarumnya? Ada berapa jarumnya? Jarumnya ada berapa? Coba. Ada 3. Ada jarum pendek, ada jarum panjang, ada juga jarum kalau dipasang baterainya ini berjalan terus. Setiap jarum ini gunanya masing-masing berbeda. Jarum pendek untuk apa? Untuk menunjukkan jam. Jarum yang panjang untuk menunjukkan menit. Jarum yang berjalan terus menerus ini untuk menunjukkan detik. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang jam. Nah, kembali lagi ke pertanyaan ibu. Tadi kamu masuk sekolah pukul 7, pulang sekolah pukul 11.20. Berapa lama kamu berada di sekolah? Bagaimana cara kita menghitungnya? Sekarang 11.20 kamu kurangi dengan pukul 7. Nah, kurangi. 0 dikurangi 0. 2 dikurangi 0. 11 dikurangi 7. Berapa? 11 dikurangi 7. 11 dikurangi 7. 11 dikurangi 7. 4. Jadi berapa lama kamu berada di sekolah? 4 jam 20 menit. Sekarang ibu buat gambar jam. Nah, ini ada angka 12, ini ada angka 6, ada 3, 2, 1, 2. Nah, kamu tadi udah tahu di jam ada 3 jarum. Ada jarum pendek. Jarum pendek untuk menunjukkan jam. Jarum panjang ini untuk menunjukkan menit. Jarum panjang yang terus-menerus berputar itu untuk menunjukkan detik. Jarum panjang yang berjalan terus untuk menunjukkan detik. Ya, benar. Nah, ini ibu ada buat jam nih. Sebelum ibu buat jam, biar kamu tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Tiga. Tepuk semangat. Udah semangat? Lanjutkan lagi pelajarannya. Sekarang kamu perhatikan di papan tulis. Ibu udah ada buatkan jam, gambar jam. Kamu masing-masing udah tahu kan? Tadi ibu ulangi lagi. Di dalam jam itu ada 3 jarum. Ada jarum pendek, itu fungsinya untuk menunjukkan jam. Ada jarum panjang, itu untuk menunjukkan detik. Ada jarum panjang yang terus berputar tidak berhenti-henti, itu ada untuk menunjukkan detik. Ya, ada menit, ada jam, ada menit, ada detik. Sekarang ibu mau tanya, sudah ada yang bisa membedakan jarum pendek, jarum panjang, dan jarum yang menunjukkan detik? Bisa
Coba sekarang ibu minta 2 orang maju ke depan. Kamu gambarkan, ada yang menggambarkan jarum pendek, ada yang menggambarkan jarum panjang di depan. Nah, terserah mau ke angka berapa terserah. Coba siapa yang mau maju buat jarum pendek? Coba urai. Nah, urai buat jarum pendek. Ke angka berapa saja boleh. Mau ke angka 1, 2, 3 sampai 12 terserah. Jarum pendek di sini. Buat jamnya di sini. Mau ke angka berapa? Nah, boleh. Ke angka 9. Jarum pendek ya. Oke. Jarum pendek. Kasih anak-anaknya. Oke. Terima kasih Urai. Ya. Ayo teman-teman, kita berikan tepuk tangan kepada Urai karena sudah berani maju ke depan. Terima kasih Urai. Kita kembali ya. Sekarang siapa lagi yang mau maju? Gambarkan jarum panjang. Coba Pares. Coba Pares gambarkan jarum panjang. Ada gambar yang itu buat. Oke.
Ya. Jempol kanan. Jempol kiri. Hebat. Jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Hebat. Nah, sebelum pelajaran ini diakhiri, ada yang bisa mengulang apa yang udah Ibu sampaikan pada hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa? Jam. Ada yang bisa mengulangnya? Dalam satu hari ada berapa jam? 4 jam. 1 menit. 1 jam. 1 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 1 hari berapa jam? Satu jam berapa menit? 60 menit. Coba Fauzan maju ke depan. Coba kamu ulangi. Hari ini kita belajar tentang apa, Fauzan? Hari ini kita belajar tentang apa? Jam. Apa yang Fauzan ketahui tentang jam? Jam itu untuk apa? Ya, melihat jam, menit atau detik. Dalam satu hari, satu malam itu ada berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Ya. Bagaimana menurut Fauzan pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak? Terima kasih Fauzan. Ada lagi yang bisa mengulangi seperti Fauzan? Ayo urai. Hari ini kita belajar tentang apa, urai? Jam. Apa yang urai ketahui tentang jam? Apa kegunaan jam? Terus untuk melihat menit, detik, dan apa perasaan urai belajar pada hari ini? Senang. Terima kasih urai. Ya. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Nah, esok hari kita akan berjumpa lagi dengan pembelajaran yang berbeda. Oke? Siap belajar lagi? Untuk hari berikutnya kita akan belajar tentang jam, masih sama seperti hari ini. Kita akan mempelajari tentang jam yang lebih luas lagi. Nah, setelah hari ini kita membahas sedikit tentang penggunaan dari jarum mengenal jam. Nah, esok hari kita akan ulangi lagi pembelajarannya tentang jam, masih tentang jam, tapi yang lebih tentang lagi. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Udah jadi, Bu, FPP berdiferensiasinya? Bisa jelas? Wah, hebat, Bu, ya. Udah jadi. Oke, Bu, ya. Saya boleh memberi tanggapan, Bu, ya, tentang FPP-nya. Oke. Nah, Bu, ini tujuan pembelajarannya sudah pas nih, Bu, ya, tentang siswa dapat memahami tentang isi bacaan teks tentang apa tadi, Bu? Kegiatan tadi. Oke. Lalu menitnya juga sudah. Ini berapa JP, Bu, ya? 2 JP 35 menit, ya. Sesuai, Bu, ya. Pembukaan 10, intinya 50, ya, penutup dan evaluasi. Nah, sesuai dengan kontennya, ada berdasarkan minat, ya. Ada yang teksnya sesuai dengan cerita di rumah, cerita di sekolah, Bu, ya. Nanti ini dikelompokkan, Kak, Bu? Iya. Oh, Sesuai dengan di mana, Bu, kelompoknya, Bu? Yang bagian mana, Bu? bagian ini. Oh, ya. Sesuai, Bu, ya.
Sudah bagus nih Bu. LKPD-nya Bu. Mana Bu LKPD-nya? KPD-nya Oh ini ceritanya Bu ya. Berarti nanti mereka ini kelompok. iya. Habis kelompok Sesuai mereka dengan presentasi minatnya. Bu ya. Iya. Oke. Gimana Bu? Anak-anak dalam belajar kemarin pakai RPP ini Bu. Terima kasih. Sangat antusias Iya. mereka merasa senang. Berarti ada perubahan Bu ya. Oke. Saya lah kita ini Bu. Semangat Ibu ya. Bolehlah dilanjutkan ke materi selanjutnya Bu ya, pelajaran selanjutnya. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu ya.